Baiklah, fans Labarong dimanapun Anda berada, saat ini yang tentunya saya sudah terbiasa dengan program-program kita. Kali ini kita ada program istimewa di hadapan Anda. Seperti kita ketahui bahwa permasalahan HIV/AIDS sudah mendunia ya, termasuk daerah kita, daerah Bali, apalagi kalau kita bicara Singaraja, sudah banyak terdampak. Dan untuk berbicara masalah itu, kebetulan ke studio Labarong Singaraja ini hadir dua bintang tamu kita. Yang pertama adalah ada Mas Anang yang sudah terbiasa dengan program HIV/AIDS. Mas Anang dari Yayasan Citra Usada Indonesia. Sebelum kita berbincang sama Mas Anang, ada satu lagi tamu yang sangat beken yang datang khusus dari ibu kota Jakarta, itu Mbak Devi dari PKBI. Nah Mas Anang, kira-kira kalau kita bicara HIV/AIDS ini yang lagi tren apa ini masalahnya? Saat ini yang lagi tren ya, HIV/AIDS sudah merambah ke kawasan-kawasan yang semula dianggap tidak bersih. Seperti apa itu Kak? Antara lain ibu rumah tangga, kemudian ke anaknya. Nah ini persoalan yang menjadi lebih kompleks karena ibu-ibu ini kan, ibu dan anak ini kan menjadi sebuah mitigasi. Jadi atau korban ya boleh dikatakan itu korban dari dampak perilaku. Ya, yang tentunya kan dampak dari laki-laki yang berperilaku berdampak ke ibu. Kalau dampak pada laki-laki berhenti pada dirinya sendiri. Betul. Tapi kalau pada ibu tidak, dia akan meneruskan ke karena selama ini yang baru bisa mengandung ibu-ibu ya, bapak-bapak belum bisa mengandung ya, makanya itu tidak. Ya, mudah-mudahan bapak akan mengandung ya. Sejauh mana Mas Anang ini kekhawatiran kita? Kenapa kita mesti fokus ke ibu-ibu dan anak? Bukankah tadi Mas bilang laki-laki, bukankah laki-laki perlu diselamatkan dulu, baru kemudian perempuannya? Justru masuknya di pintu laki-laki. Laki-laki sekarang supaya bertanggung jawab terhadap penularan HIV pada ibu-ibu dan anak-anak. Ya. Karena ya, di lingkungan kita ini kan intinya patriarki. Ketika laki-laki yang memegang peranan penting, ya kuncinya memang pada laki-laki. Kalau setiap laki-laki bisa mencegah dirinya sendiri, minimal dirinya sendiri, otomatis dia akan bisa tidak akan menularkan ke yang lain, terutama ke pasangan tetapnya, ke ibu-ibu. Khawatirnya nanti akan berlanjut penularan ini. Nah, kalau ini dibiarkan, semakin habis generasi. Jadi strateginya pendekatan perempuan itu sudah diubah menjadi pendekatan untuk laki-laki, supaya bagaimana laki-laki itu berubah gitu ya? Betul. Tetapi bisa juga dengan ibu-ibu, pemberdayaan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sekarang bukan hanya yang tidak menerima aja, ibu-ibu juga harus paham, harus cerdas tentang HIV/AIDS gitu. Nah, lebih-lebih sekarang bagaimana ibu-ibu bisa mengomunikasikan masalah kesehatan, masalah reproduksi ya dengan keluarganya. Bila perlu ibu-ibu sudah bisa menyiapkan anak-anaknya dengan memberikan berbagai informasi, kemudian berbicarakan dengan suaminya kalau apakah suaminya berisiko atau tidak terkait soal itu. Nah, ya. Dan sebelum mungkin kita lanjut dengan Mas Anang, ini sudah mulai panas ya pendengar Labarong dimanapun Anda berada. Kebetulan di sebelah kita nih tadi saya sudah bilang ada Mbak Devi dari Jakarta, dan salah satu mungkin programnya PKBI Mbak untuk dalam hal ini seperti yang disampaikan Pak Anang, apalagi Mbak Devi ini saya tahu jauh-jauh dari Jakarta, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Anang tadi. Oke, terima kasih. Program HIV saat ini karena kan sekarang tagline kita berubah jadi selamatkan perempuan dan anak dari HIV/AIDS. Karena apa? Karena di masa yang kemarin sebelum di sini kita yang disasar adalah wanita pekerja seks, dibilang bahwa dia adalah menularkan HIV/AIDS. Tapi di sini ternyata selama kita berjalan ternyata tidak ada perubahan, Pak. Hasil HIV/AIDS malah semakin meningkat. Berarti kan kita memang harus melihat nih ada yang salah dengan program ini. Strateginya ternyata setelah kita amati dan dari segi fisik pun ternyata laki-laki itu adalah yang menularkan HIV. Kan seperti alat kelamin laki-laki itu kan yang menonjol, dan itu kan dia menularkan ke yang dari ibu dan anak. Secara nggak langsung kalau dia menularkan ke istri ini akan mengandung menularkan ke anak. Jadi di sini emang program kita adalah lebih pada menyasar pada laki-laki. Jadi kita emang di programnya PKBI kita sudah ada
yang namanya itu PIKM. Nah, jadi PIKM ini didirikan berdasarkan. Sebentar dulu Mbak Devi, PIKM itu apa ya? PIKM itu Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini kita sebagai Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat dengan sebenarnya tema besar kita adalah gotong royong untuk mengatasi masalah HIV/AIDS. Tapi di PIKM itu diharapkan segala isu-isu kesehatan dan sosial dan psikologi pun bisa dikupas di situ, karena dengan harapannya kita ingin membentuk masyarakat yang mandiri, dalam artian dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi ketika di PIKM itu kita bisa mensosialisasikan HIV/AIDS dan diharapkan pada masyarakat ini bisa mensosialisasikan juga kepada lingkungan sekitarnya, Pak. Jadi diharapkan dengan sosialisasi, biasanya kan kita lebih kepada populasi kunci, yang kita sasar lebih pada kesasaran. Kalau dulu ke wanita pekerja seks, ya kita mengunjungi ke wanita pekerja seks. Kalau ini kita menyasar aja semua masyarakat umum, dalam artian ternyata yang tidak berpotensi pun akan menjadi berpotensi, padahal kan nggak tahu informasinya. Iya, karena laki-laki di sini kan, laki-laki di sekitar kita itu kan masih banyak, Pak. Mungkin dia akan menyangka, loh saya bersih kok gitu kan, padahal kita tidak bisa membuktikan dia bersih atau enggak, atau dia terinfeksi atau enggak sebelum dia melakukan PCT tadi, Pak. Jadi harapannya dengan adanya PIKM ini, sistem gotong royong yang mendidik, maksudnya memberikan informasi ke masyarakat, untuk berpikir kritis, sehingga diharapkan masyarakat ini mendapatkan informasi, dan bahkan ketika dia ketika dia merasa berpotensi, dalam artian berpotensi memiliki sebagai HIV positif, dia akan melakukan pemeriksaan, Pak, namanya pemeriksaan VCT tadi gitu. Ketika dia pemeriksaan VCT kan dia tahu nih positif atau negatif. Ketika dia positif berarti dia bisa mulai untuk menjaga dirinya dengan mengkonsumsi ARV setiap hari gitu, Pak. Jadi dan pola hidupnya pun dia juga bisa diatur ketika melakukan hubungan seks dengan istri menggunakan kondom untuk mencegah. Jadi kalau informasi sosialisasi sudah ada di masyarakat, kayaknya diharapkan akan lebih mudah masuknya, Pak, gitu. Iya, bagus sekali Mbak Devi. Tapi saya pikir ini kan namanya PIKM ya, Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat. Orang pasti berpikir ini karena pusat berarti ada rumahnya, ada organisasinya, ada orang, terus gimana cara masuknya? Mungkin bisa dijelaskan Mas Anang atau Mbak Devi bisa jelaskan? Ya, nanti Mas Anang bisa menambahkan yang di Bali ya, Mas Anang ya. Kalau PIKM itu sebenarnya yang terpenting adalah ada aktivitas di situ, Pak. Aktivitas kesehatan masyarakat, pemberdayaan, dalam artian kita di situ ada kader-kader kita. Sama halnya dengan harapan kita, sama halnya dengan kader posyandu. Dimana kalau posyandu itu kan untuk kesehatan ibu dan anak, tapi malah PIKM ini sebenarnya lebih secara umum. Mungkin bisa dikemas dengan kesehatan secara umum, karena kalau dikemas dengan isu HIV/AIDS orang udah ini sekali ya, wah itu penyakit mematikan, kutukan gitu kan katanya. Mungkin dikemas dengan isu sosial, isu sosial, isu kesehatan, dan kita bisa isu perempuan, isu kesehatan reproduksi, isu gender, isu tentang transgender, semuanya bisa di situ. Dan harapannya kan PIKM ini benar-benar yang semua isu tuh tempat diskusi masyarakat untuk berpikir kritis gitu sih harapannya. Jadi tadi PIKM itu satu, ada aktivitas untuk HIV/AIDS, untuk berdiskusi. Yang kedua, ada sekretariatannya, tidak perlu kita harus menyewa tempat, tapi yang terpenting ada sekretariatannya di mana. Bisa di rumah sendiri berarti? Bisa di rumah sendiri, Pak. Kayak di radio ini bisa juga ya? Bisa, kayak di radio ini salah satunya ya Pak Anang ya, sebagai PIKM. Kemudian yang ketiga ini ada kepengurusannya, tadi kan ada sekretariatnya. Tidak mesti lengkap itu ya, iya, 3 orang, 4 orang berarti bisa ya. Yang penting itu ada diskusi dan ada aktivitas pemberdayaan kader. Mungkin Pak Anang bisa menambahkan. Pak Anang gimana pengalamannya di Singaraja sendiri? Ini salah satunya ini yang sudah mulai bergerak itu di radio ini luar biasa. Luar biasa ya. Mudah-mudahan akan banyak laporan yang lain. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di PIKM dan sederhana aja, memang namanya itu pusat informasi tapi sebenarnya paling tidak di situ ada sekelompok orang di situ ada yang mengkoordinir, kemudian setidaknya sudah menyampaikan informasi yang benar tentang HIV, terutama mengklarifikasi
meluruskan mitos-mitos yang masih sangat kental di lingkungan ini. Masih takut dengan HIV, masih takut diperiksa fisiknya, masih takut didominasi. HIV ini masih dibilang menular dengan pergaulan sehari-hari, padahal kan harus jelas antara kontak seksual dengan kontak sosial. Nah, inilah salah satu fungsi PIKM. Oh gitu Pak. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, setidaknya PIKM ini ya membangun kelompok-kelompoknya, membangun image baru, membuat nilai-nilai baru tentang bagaimana merubah situasi, yang merubah kondisi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, diharapkan PIKM juga mampu mendorong ya kelompok-kelompoknya masyarakat untuk siapa saja pokoknya ya, siapa saja memanfaatkan pelayanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah maupun swasta. Antara lain kalau ada keluhan, apapun keluhan di seputar reproduksi, sebaiknya dicurigai. ya. Kecurigaan akan memotivasi orang untuk ingin tahu, kemudian periksa datang ke pelayanan. Nah, memang sih kalau beberapa penyakit memang dia akan datang ketika ada keluhan, tapi sangat berbeda dengan HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS memang tidak bisa sekarang kita lihat tidak seperti demam berdarah. Nah, beda dengan demam berdarah. Nah, karena itu sedini mungkin didorong masyarakat supaya segera tahu. Nah, daripada nanti kondisinya sudah baring di rumah sakit, semakin sulit melakukan terapi. Padahal kalau sudah dari sedini mungkin diketahui, masih ada terapi yang sangat membantu meningkatkan derajat kesehatan. Ya, sampai soalan mati apa itu kan kembali lagi ya. Ya urusan Tuhan itu ya, bukan urusan Pak Anam, bukan urusan Pak Depi ya. Tetapi siapa sih orang berani dengan ancaman mati? Tidak ada satupun orang. Karena itu berusahalah hidup sehat sedini mungkin. Cuma satu lagi kan kita menyelamatkan generasi. Dalam artian kan kalau bapak atau suami sudah terpapar HIV positif, serangan langsung dia berhubungan seksual dengan istrinya. Istrinya ketika dia akan hamil lagi atau mengandung pasti juga menular ke anaknya. Jadi itu yang paling jadi pencegahan itu emang diutamakan ya, dalam artian ya kalau emang sudah terinfeksi positif HIV berarti emang kita harus ada merubah pola hidup yang sehat, mengkonsumsi ARV dan menjaga benar-benar agar generasi kita tuh benar-benar juga bisa melanjutkan masa depan yang lebih baik gitu. Baiklah, Van Rabarong dimanapun Anda berada, obrolan kita semakin hangat. Tentu saja banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Anda nanti. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu. Seperti dengarkan musik berikut itu.